citra negatif terhadap pemerintahan Prabowo juga adalah kalau tadi Bung Kodari bilang bahwa tidak tebang pilih karena mentersangkakan Riza Khalid, meskipun anaknya dan ponakannya sering menikah begitu, menurut saya itu bukan prestasi sih. Karena sampai sekarang Riza Khalid sudah jadi tersangka, tapi belum dipenjara, Mas. Iya, jadi sebagai closing statement pertama bahwa pertemuan Pak Susno dengan Pak Presiden ini kan tadi saya katakan bahwa Presiden Prabowo ini orangnya egaliter, mau mendengar, menerima semua selama gagasan dan kritiknya itu konstruktif bagi bangsa ya. Dan tadi yang saya katakan ada orang-orang tertentu yang misalnya keluar malah membuat hal-hal yang menciptakan disharmoni ya, yang tadi yang kita sudah dengar bersama. Nah, saya mau katakan bahwa setiap pemerintahan, setiap presiden itu punya skala prioritas masing-masing ya. Mulai dari Soekarno lah sampai hari ini. Termasuk tadi informasi dari Pak Iwan dari Morowali itu kan yang sign kesepakatan dengan IMIP itu kan di zaman Pak SBY sebagai presiden 2013 ya. Masuk ke Pak Jokowi mempercepat semua proses itu. Sekarang di pemerintahan Pak Prabowo itu melakukan evaluasi sistem yang konstruktif sehingga apa yang menjadi aspirasi Pak Iwan tadi bisa lebih baik di pemerintahan ini. Saya pikir itu juga bagus informasi-informasi itu. Nah, jadi sebagai anak-anak bangsa yang punya kepentingan sama, kita tempatkanlah memberi ruang kepada pemerintahan Prabowo Gibran yang secara luar biasa sudah sangat baik. Indeks Gini rasionya hari ini itu sudah makin membaik ya. Saya catat dari 0,37 menjadi 0,36 sekian itu peningkatan kesenjangan yang semakin kecil. Kemudian capaian-capaian misalnya dari misalnya yang sudah disampaikan Pak Kodari tadi itu kan semua data-data statistik yang memberikan koreksi terhadap apa yang menjadi program Astacita Pak Prabowo. Dan yang terakhir dari saya Bung Aiman, ya. Jangan salah ya, pemerintahan Prabowo Gibran ini adalah keberlanjutan gagasan visi misi dari pemerintahan Jokowi sebelumnya. Artinya secara jujur kita mau mengatakan bahwa ini masih merupakan keberlanjutan satu sistem secara kolektif. Jadi jangan ada gerakan-gerakan tanpa bola di luar, gerakan-gerakan tambahan yang ingin coba memisahkan duet Prabowo Gibran. Itu saya bilang kecelakaan sekali. Itu menyita energi bangsa ini, menyita energi politik presiden untuk bisa fokus pada hal-hal yang seharusnya menjadi prioritas program. Jadi janganlah diganggu pemerintahan ini dengan isu-isu politik yang sebenarnya menguras energi. Soal pemaksulan Gibran, soal adili Pak Jokowi, ini semua isu-isu yang tidak konstruktif dan tidak negarawan bagi saya. Oke. Saya kira itu aja. Makasih. Bung Ubed, silakan. Ya, saya kira kita mesti lebih objektif juga ya melihat kondisi sekarang itu. Bahwa pemerintahan Prabowo dalam 1 tahun memang approval rate-nya melebihi Jokowi dan melebihi SBY. Di tahun pertama SBY hanya 70%. Di tahun pertama Jokowi hanya 75 itu. Di tahun pertama Prabowo 79,9. Itu saya kira data kuantitatif ya. Tapi saya juga mau mengatakan bahwa justru yang paling buruk di era Prabowo ini dan masih berlanjut dari era Jokowi sampai sekarang itu adalah indeks persepsi korupsinya masih sangat buruk, masih di bawah 40%, 0,37. Jadi itu artinya menunjukkan bahwa nanti ada korelasinya dengan ekonomi. Kepercayaan internasional itu nggak mungkin tumbuh mau investasi ke Indonesia jika tidak berjalannya good governance di Republik ini. Di antara ciri dari tidak berjalannya good governance adalah korupsi yang merajalela itu. Itu satu. Yang kedua, di antara citra negatif terhadap pemerintahan Prabowo juga adalah kalau tadi Bung Kodari bilang bahwa tidak tebang pilih karena mentersangkakan Riza Khalid, meskipun anaknya dan ponakannya sering menikah begitu, menurut saya itu bukan prestasi sih. Karena sampai sekarang Riza Khalid sudah jadi tersangka, tapi belum dipenjara, Mas. Betul nggak? Betul. That's the point. Jadi artinya masih ada PR besar tentang penegakan hukum di era Prabowo ini, kan. Kemudian soal lain, apakah Prabowo mampu kemudian
menggeser oligarki itu. Ini perkara yang sangat sulit. Karena menurut saya pada diri Prabowo dan keluarganya juga ada persinggungan dengan oligarki. Ini problem. Ya, mungkin kita bisa cermati dari adiknya misalnya. Kan misalnya begitu ya. Apakah Prabowo mampu mengatasi ini? Saya kira saya masih cukup mungkin 50-50 ya. Antara ya dan tidak begitu. Ya karena betapa sulitnya untuk itu. Nah, oligarki ini berbahaya, tumbuh berkembang berbahaya itu memang harus kita akui di penghujung akhir kekuasaan Joko Widodo. Ya, karena ya kalau kita baca di banyak buku ya, termasuk buku oligarkinya Jeffrey Winters, itu yang berbahaya di oligarki itu adalah ketika dia intervensi terhadap keputusan-keputusan politik. Dia tidak hanya kemudian yang dia sebut sebagai... Anda bisa berikan contoh realnya nggak? Contoh realnya adalah misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Yang kemudian diteliti bahwa itu dilahirkan oleh 12 orang dalam tanda petik. Oligarki? Dan itu lahir dari eksekutif usulannya, Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan itu berjejaring dengan oligarki. Artinya oligarki menggunakan instrumen untuk kemudian merubah undang-undang itu. Ini juga berdampak pada soal tambang tuh. Pada soal tambang, pada semangat reformasi dalam urusan daerah dan pusat itu adalah desentralisasi. Desentralisasi itu bukan hanya di arena politik sebetulnya, juga mendesentralisasi soal kekayaan. Agar rakyat di desa atau di kampung-kampung, kabupaten itu merasakan kesejahteraan, seperti tadi Pak Iwan jelaskan begitu. Jadi agenda desentralisasi ekonomi itu belum berjalan di situ. Nah, maka yang paling tepat dalam soal oligarki itu adalah tempatkan oligarki pada tempatnya. Bahwa mereka memang berada di area bisnis begitu, dan mereka harus tunduk pada hukum. Nah, problem kita Mas Eman adalah hukum diproduksi oleh elit politik. Nah, elit politik ini juga seringkali kong-kali-kong dengan oligarki. Jadi partai politik seluruhnya bertanggung jawab juga terhadap kerusakan republik ini. Ini penting. Jadi kalau mau menata ulang tentang soal tambang dan lain-lain, ini perlu juga kita melihat regulasinya. Nah, regulasi itu ya diproduksi oleh elit politik. Jadi saya kira kita mesti jelas loh soal itu. Dan ini momentum sebenarnya waktu kita untuk berubah gitu. Kalau kita kemudian tidak momentum sekarang melakukan perubahan, saya meyakini kita akan terus stagnan. Pertumbuhan ekonomi ya 5% saja. Mau Prabowo pidato segagah apapun, ya segitu aja. Karena nggak ada perubahan radikal dari pemerintahan ini misalnya. Ngurus pemberantasan korupsi misalnya, saya lihat masih ragu-ragu begitu. Ini perlu clear di situ. Baik, oke. Kemudian yang sebenarnya poinnya mau banyak ini, cuma waktunya sebentar ya. Karena closing statement. Kalau soal ya kita ini memang jadi mengapa isu reformasi polisi itu muncul? Saya kira memang waktunya kita membongkar secara jeli gitu. Jadi kenapa muncul polisi mesti dibawa ke kementerian, itu kan sebetulnya karena banyak pihak yang menganalisis bahwa selama polisi dibawa langsung presiden itu banyak keburukannya. Itu yang terjadi. Yang kemudian polisi merasa powerful karena dia dekat langsung dengan presiden. Sehingga banyak melakukan apapun bahkan sekemauannya presiden. Itu yang kemudian diinterpretasi oleh PDIP yang disebut dengan parcok, dan itu menjadi wacana publik. Partai Coklat itu. Jadi kenapa muncul narasi itu? Karena peristiwa empirik, bukan karena hal lain. Kemudian ya saya kira kita sistemnya presidensial lah. Tadi Bung Boni menjelaskan dan tres politika masih berjalan dengan baik. Tapi dalam sistem presidensial di negara lain juga sebenarnya banyak polisi yang dibawa kementerian. Jadi memang, tapi ini saya kira narasi ya yang memungkinkan bisa jadi perdebatan. Bisa jawab itu.